Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada, berhubung kemarin ada yang menanyakan apa itu zikir nafas, ya alhamdulillah harus dijawab ya, karena bertanya. Nah, di dalam berketuhanan atau belajar ilmu marifat ataupun tasawuf, ada salah satu metode yang harus kita pelajari. Salah satunya yaitu metode zikir nafas. Nah, apa itu zikir nafas? Ya, zikir nafas adalah zikir kesadaran. Nah, dengan menggunakan lafadhu Allah. Dari mana harus menggunakan lafadhu Allah? Ya, kita kutip surat Al-Ikhlas, yaitu kulhu Allahu wahad, wahad. Jadi Allah itu had, Allah itu satu. Nah, dengan praktek zikir nafas, untuk mengetahui dan memahami Allah yang satu itu ya harus kita saksikan sendiri, bukan katanya Allah itu satu. Nah, sehingga untuk memantapkan suatu keyakinan dan keimanan kepada Allah, ya kita harus menyaksikan sendiri, biar tidak katanya. Nah, maka disinilah saya terangkan bahwa zikir nafas itu adalah satu metode berzikir kepada Allah dengan mengikuti irama nafas yang keluar masuk dari hidung. Nah, yang diiringi dengan lafadhu Allah. Dengan prakteknya, ketika nafas masuk, nafas keluar, Allah. Terus menerus, karena nafas ini tidak pernah berhenti keluar masuk. Allah, 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 Allah. Nafas masuk menyatakan hu, itu domirnya menunjukkan hu itu dia. Ketika keluar, domirnya Allah menyatakan dia Allah, menunjukkan dia Allah, dia Allah. Nah, Allah yang mana? Ya Allah yang tiada bandingannya. Allah maha besar. Maka ya praktekkan zikir nafas Allah ini biar nyata dan tidak katanya. Dan kemudian kita akan memasuki yang namanya alam rohani. Rohani, karena jasad ini terbagi tiga sebenarnya. Ada raga, ada rohani dan rohani. Agar mengetahui dan paham bahwa diri kita ini ya bukan jasad toh, bukan jasad doang lah bahasa saya. Dengan mengamalkan zikir nafas ini, paham ternyata dalam diri itu ada kehidupan juga. Nah, ya begitulah sahabat-sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada, bahwa zikir nafas itu adalah zikir kesadaran dengan menggunakan lafadhu Allah. Lafadhu Allah ini sebagai aktivasi kesadaran kita. Dan apa kesadaran itu? Kesadaran itu adalah yang menyaksikan, yang meliputi geraknya pikiran, geraknya perasaan, dan geraknya keinginan.
ketika kita melihat gini aja ya sadar ada yang memperlihatkan. Nah, sehingga mengenallah apa yang disebut dengan jati diri atau sejatinya diri, yaitu jiwa. Kalau kesadarannya aktif, pasti akan mengenal jiwanya, akan memahami siapa sebenar diri. Seperti itulah. Inilah fungsi mengamalkan metode zikir nafas. Jadi jangan salah persepsi dan jangan salah menilai zikir nafas itu bukan toreka. Zikir nafas itu bukan suatu ajaran, tapi metode atau cara beribadah kita kepada Allah yang tidak ada putusnya, yaitu dengan berzikir nafas. Beda dengan irit atau hitungan. Kalau nafas itu kan tidak ada hitungannya. Kalau saya jabarkan lebih luas, masa beribadah ke Allah hitung-hitungan? Itulah. Karena Allah itu sifatnya qadim, tiada bilangan. Nah, di situ kita ambil bahwa Allah itu sifat qadim, tiada bilangan, makanya ibadah kita jangan dihitung-hitung, ya. Semoga penjelasan apa itu zikir nafas ini tidak membuat kita ragu untuk mengamalkannya, karena masih banyak yang harus saya sampaikan juga. Sanad-sanad zikir nafas banyaklah, payung hukumnya zikir nafas masih banyak. Insya Allah nanti saya sampaikan semuanya. Setelah itu barulah kita memasuki dalam kajian perjalanan rohani, perjalanan yang dialami ketika melanglang buana di alam rohani itu ya harus disampaikan juga. Tapi sekali lagi saya pribadi mohon maaf, di sini tidak ada unsur untuk menggurui atau apalah, tapi kita sama-sama belajar, karena semua ini tidak ada yang bisa kecuali dipisahkan, tidak ada yang pintar kecuali dipintarkan. Ini aja berbicara napas yang bergerak karena digerakkan oleh Allah, maka terjadilah kalamullah, yaitu suara, kata-kata atau kalimat, ya. Sekali lagi jangan pernah ragu untuk mengamalkan zikir nafas, karena nafas adalah kembaran daripada ruh, dan ruh itulah yang menghidupkan seluruh makhluk yang Allah ciptakan, dan ruh jua yang menghantarkan kita kepada Allah dan menyaksikan Allah serta kembali kepada Allah. Itu suatu saat nanti saya juga bahas. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah keyakinan kita kepada Allah bahwa zikir nafas itu adalah zikir kesadaran dengan menggunakan lafaz Allah. Jadi zikir nafas itu sebuah metode zikir dengan mengikuti irama keluar masuknya napas melalui rongga hidung sampai ke paru-paru, dan kemudian dihembuskan melalui rongga hidung lagi. Nah, dengan begitu disebutlah zikir nafas. Saya akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.